Wow, mali padinya sangat besar-besar dan panjang sekali ini ya. Dari pangkal hingga ujung, rekan-rekan bisa lihat di sini sangat-sangat berisi semua dan jarang yang terkena walang sangit. Dan tidak hanya bulir padinya saja yang lebat, tetapi ini juga mantap sekali bobotnya ya. Bagaimanakah cara merawat padi hingga bisa sampai berbobot dan kemungkinan hasil panen kita bisa naik 3 kali lipat? Simak terus videonya, akan saya sharing sebentar lagi. Halo rekan-rekan petani semua, kembali lagi di channel Giarta Production, tempat kumpulnya petani masa kini. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga rekan-rekan dalam keadaan sehat semuanya ya, amin. Nah, kali ini kita akan membahas tentang bagaimana bulir padi kita itu bisa berbobot sampai pangkal. Biasanya bisa mencapai 125 kg per karungnya loh. Namun, sebelum kita ke caranya lebih lanjut, silakan klik tombol like, subscribe, dan aktifkan loncengnya agar tidak ketinggalan video-video terbaru seputar pertanian padi dari channel Giarta Production. Oke, langsung saja kita ke topik utama kita. Baik, saat ini kita akan membahas tentang bagaimana supaya bulir padi kita itu berbobot ya. Itu biasanya bisa mencapai 125 kg per karungnya. Yang pertama-tama harus rekan-rekan lakukan itu harus memberikan pupuk jiwang ya. Pupuk jiwang ini adalah rajanya pupuk kalium dan silika loh. Kandungan kaliumnya sangat-sangat tinggi sekali, yaitu 333 per liternya. Kemudian silikanya 285 per liternya. Jadi memang saat ini pupuk yang kalium dan silikanya paling tinggi itu adalah pupuk jiwang ya. Lalu, manfaatnya pupuk ini apa saja sih? Nah, manfaat yang pertama itu dapat memperkuat batang, dan yang kedua mencegah penyakit blast. Jadi, hampir sama dengan fungisida ya. Kemudian manfaat yang ketiga itu, tanaman tidak disukai hama karena dia membangun sebuah enzim jaringan silika sehingga dapat merusak lambung dari hama serangga ini ya. Nah, kemudian manfaat selanjutnya itu dapat menambah bobot padi kita. Bobotnya akan bertambah ketika kita menggunakan pupuk jiwang ini karena mengandung kalium dan silika, sehingga bulir padinya dapat berisi secara penuh ya. Kemudian manfaat lainnya yaitu anakan padi kita menjadi banyak dan gemuk. Nah, selain berbobot, tentu hasilnya juga akan semakin meningkat karena memang anakan yang produktif itu akan jauh lebih banyak ya. Kemudian obat yang kedua yang saya gunakan yaitu menggunakan fungisida antrakol. Fungisida antrakol ini terbuat dari bahan aktif propinat 70% ya. Nilai toksitas antrakol cukup berbahaya sehingga perlu mengaplikasikannya sangat berhati-hati. Nah, fungisida antrakol ini memiliki beberapa keunggulan ya, diantaranya bekerja secara preventif atau pencegahan, tidak mudah resisten, bisa mengantarkan unsur hara zinc pada tanaman yang kekurangan zinc, serta dapat digunakan saat musim hujan maupun musim kemarau. Nah, fungsi fungisida antrakol yang utama adalah melindungi tanaman padi dari penyakit-penyakit yang ditimbulkan oleh jamur seperti hawar daun, busuk Phytophthora, pecah daun, dan antraknosa atau busuk buah. Fungisida antrakol juga dapat digunakan untuk mengendalikan jamur pada tanaman sayuran seperti tomat, kentang, cabai, ketimun, selada, dan bawang merah yang terserang bercak daun, antraknosa, maupun embun bulu. Jadi, padi kita akan bebas dari penyakit ketika padi kita itu sehat batangnya, sehat akarnya, kemudian sehat daunnya, maka secara otomatis itu dapat memproduksi dan dapat membantu produksi metabolisme dari pembentukan buah bulir padi kita ya. Kemudian obat yang saya gunakan yang ketiga adalah saya menggunakan Gipro Panen.
Nah, salah satu kunci keberhasilan dalam mendapatkan hasil panen yang melimpah adalah dengan pengisian bobot gabah yang sempurna. Maka perlu memberikan perlakuan khusus agar tanaman padi kita mendapatkan hasil panen yang melimpah. Lalu kenapa saya menggunakan Gipro panen? Karena Gipro berperan dalam pembelahan sel, menyeragamkan pembungaan, dan proses pengisian gabah agar terisi sempurna ya. Bulir padi akan terisi penuh dari pangkal hingga ujung malai. Malai yang dihasilkan pun akan lebih panjang, sehingga jumlah bulir per malai akan meningkat dibandingkan tanpa aplikasi Gipro panen. Sekarang kita masuk ke pembahasan dosis per tangkinya ya. Nah, untuk pupuk jiwanya saya menggunakan 6 ml atau sekitar 1 tutup botolnya ini saja. Kemudian untuk antrakolnya saya menggunakan 3 sendok makan muncung, dan untuk Gipro panennya saya menggunakan 1 saset saja. Dan untuk waktu aplikasinya di padi setelah keluar malai semua ya, dan kita bisa aplikasikan 3 kali dalam satu musim tanam. Ingat, aplikasinya setelah bulir padi keluar semua ya. Oke, saya rasa sudah jelas semua apa yang saya jelaskan tadi ya. Jika sudah jelas, klik tombol like dan subscribe-nya terlebih dahulu. Sampai jumpa di video berikutnya. Saya Eko, terima kasih sudah menonton hingga akhir. Dan salam sukses petani Indonesia.